kembali lagi nih di Kita dan Cinta. Program yang seru banget yang hanya ada di Garuda TV. Bersama aku Tias Mirasih dan juga Mas Ferry Purwo. Mas, ya. Aku tuh kalau mulai episode 1, 2, 3 gitu ya. Tiap mau ketemu bintang tamu tuh agak-agak... Kenapa? Aku yang suka kadang-kadang ikut-ikut deg-degan. Kenapa gitu? Takut ada yang dibacain apa nih bintang tamu kita malah gitu seru loh. kan kalau Iya dibacain. Iya dong. Malah seru ya. Takutnya ada yang kespil gitu loh gitu. Takutnya ada yang tiba-tiba sebenarnya pengen disimpan-simpan kespil. Itu kayak bintang tamu kita ada langsung lihat-lihat kuku tuh di sebelah situ tuh. Kenapa? Udah lagi takut kespil ya? Langsung aja kali ya, kita panggil yuk, Selvi Nabila. Halo Mbak Selvi. Langsung ini ya. Bukan aku. Apa kabar sayang? Silakan duduk. Gimana tadi? Aman ya? Kuku aman ya? Kok langsung jadi kayak aduh gitu kan. Ya, pengen di peel off say gitu kan. Kuku aman. Hati dan perasaan aman? Hati agak bergejolak ya. Agak bergejolak. Oke, nanti kita bahas ya Mas ya. Mas Ferry jauhan kita ya. Iya. Nggak ngaruh. Kamu mau ada di bawah, Mas Ferry bisa lihat. Oh gitu. Mas Ferry bisa tahu apa yang terjadi di Ada hidup payung kamu. nggak? Nggak ngaruh. Begitu ya. Nggak ngaruh. Mas, kita temenan kan di Instagram? Temenan. Iya, tiap Tapi hari untuk hari ini enggak. Oh, gitu. Enggak dong Mas, justru kalau teman yang baik harusnya ngasih tahu apa yang akan benar-benar. terjadi ke Iya. depannya dan solusinya apa. Nanti kita bakalan bahas di sini. Oke, Siap. Selvi Nabila. Iya, Tias. Apa kabarnya sih? Ih, baik dong. Terakhir kita ketemu kapan sih? Terakhir kita ketemu kapan ya? Iya kan? Ya basa-basi dulu ya saya. Batuk dia kan. Boleh aku yang minum dulu ya? Boleh minum dulu kan. Takut nih kayaknya ada yang bakal kespil banget nih. Serius, Mas Ferry, Mas Ferry, kasih. Jangan takut kok. Jangan takut. Nanti juga kebuka. Oh iya. Padahal ini udah tertutup loh. Ya Allah, syar'i bener. Jadi Selvi Nabila ini kita tahu tuh seorang penyanyi ya. Penyanyi. Selain penyanyi tuh ada image yang lumayan melekat yang orang tuh tahu tuh kamu tuh karena apa gitu. Karena seorang mantan istri dari rapper hits Indonesia ya. Rapper terkenal di Indonesia itu number one lah ya. Iya. Iwake. Berapa lama usai pernikahan itu? Waktu itu berpisah tuh tahun berapa? Aku mengajukan 2011, ketoknya tuh 2012. Berarti udah 12 tahun? Mau 13 ya? 10, 8, 10. Mau ke 11. Mau ke 11? Kenapa? Gak usah kasihan, gak usah kasihan. Ke 11 tahun dan sekarang masih kosong? Apa sudah ada? Masih kosong? Ya sebenarnya kan kalau yang suka ada lah pasti ya. Cuman kan kayaknya kalau bener-bener menikah lagi atau misalkan srek, ya belum ada sih. Belum ada. Kenapa sih dulu kalau boleh di spill perceraian itu kenapa? Ya sudahlah ya, klise to the max ya, sudah nggak cocok Sudah nggak lagi. cocok, ya. Itu standar deh Mas ya. Standar. Standar ya. Aku pun begitu. Mas Ferry, tatapannya kosong ya Mas Ferry. Bang kosong lagi menganalisa. Aduh Mas Ferry, ya Allah. Tapi itu menurut kamu. Iya. Menurut kamu kan. Alasan klise semua orang pasti jawabnya mohon maaf sudah tidak cocok. Tapi kalau menurut Mas Ferry apa sih Mas alasan utamanya? Pastinya ada situasi yang lagi-lagi ini soal ekspektasi. Kan orang ada ekspektasi dong. Begini sebelumnya kan menikah pasti ada harapan-harapan juga. Dalam perjalanannya ada banyak kagetnya saya lihat gitu. Dari pihak yang mana nih? Ya Yang dari ini atau Selvi yang dong. satu lagi? Selvi Oh, dong. oke. Banyak kagetnya sehingga akhirnya daripada akhirnya saling menyakiti, sepertinya keputusan untuk selesai itu jadi pilihan gitu. Dan itu susah banget situasinya. Selvi, Iya Tia. membuat traumakah? Alhamdulillah kalau sekarang kan sudah masuk ke 11 jadi sudah netral. Tapi ya kadang-kadang manusiawi. Kalau masa lalu itu kan kita tidak bisa hapus. Seperti tato, walaupun dihapus kan dia tetap ada nempel. Bekasnya, ya. Dan saya berusaha berdamai dengan keadaan, masa lalu, situasi.
lebih legowo dan lebih menerima, tidak mengignore ya Mas Ferry. Jadi ya itu bagian dari kehidupan dan sejarah kehidupan Selfie. Kalau nggak ada gitu ya Selfie nggak akan duduk di sini. Jadi nerima, ikhlas, dan saya yakin bahwa itu sudah atas ridhonya Gusti Allah. Itu aja yang Jalannya memang jalan sudah seperti itu. Gitu. Ada anak ya? Ada. Berapa? Satu. Ikut sama kamu. Iya. Umur berapa sekarang? Mau 15 tahun. Udah teenager ya. 15 tahun. Udah ABG. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Berarti sekarang yang jagain ada anak. Yang Iya. nemenin ada anak. Iya. Iya. Tapi gimana perasaan harus menjadi single mother? Struggling kah? Of course, pasti. Karena mau nggak mau, kadang single parent itu kita merasa super power. Kita merasa bahwa kita mampu. Egonya sebagai seorang perempuan, kita bisa membesarkan anak. Tapi secara kita lahiriah sebagai perempuan, kita pasti akan perlu yang namanya sosok seorang laki-laki. Nah, dimana kalau misalkan aku kecowok-cowokannya lagi abis, itu muncul jadi ngerasa kayak wow berat ya. Yang Breakdown akhirnya, iya, menangis dong gitu. Jadi ada tahap-tahap, ada apa fase-fase di situ, ada nangis, sedih, terus merasa depresi dan segala macam itu ada. Gitu. Itu kamu tunjukin nggak depan anak? Enggak. Tapi tapi biasanya ya Mas ya, bener nggak? Kalau namanya ikatan batin seorang anak sama ibu, namanya orang tua sama anak, kadang-kadang mungkin sama bisa merasakan nggak sih? Atau mungkin pernah nggak ada satu kejadian yang sebenarnya kamu tuh udah nyoba untuk jangan nunjukin nih depan anak kamu gitu, tapi akhirnya kamu tertangkap basah lah istilahnya sama anak gitu. ada, karena anakku tuh ternyata diem-diem tuh dia tahu kalau bundanya itu di kamar lama, nggak banyak keluar. Karena kalau Safi kan senang di luar, activity apa gitu. Kok lama, jadi dia ngetok, bunda lagi ngapain? Itu dari situ dia udah tahu bunda lagi ngapain. Enggak, bunda lagi lemas aja tiduran. Dia udah tahu bahwa oh oke, kayaknya ada something happen with my mom misalkan kayak gitu-gitu. Jadi sudah tahu, nggak tahu mungkin itu nama juga bagian dari doa itu betul-betul. Anakku namanya Mika. Mikala Saka Pandia Hamada Kusuma itu, Pandia itu kan artinya bijaksana. Jadi tidak ada kata terucap yang gimana ya, yang kayak sangat memahami banget. Nggak tahu kenapa, udah nggak diajarin juga gitu. Jadi tahu dia mamahnya, oh kayaknya lagi sedih. Udah makan belum? Jadi yang kayak gitu-gitu. Mereka dia malah nunjukin perhatian, attention sama kamu. Perasaan Selfie kalau lagi digituin sama anaknya gimana tuh? Pastinya sentuhannya beda kan. Kalau anak kan memang darah sendiri ya. Nah yang terjadi memang pasti lebih bikin melted tuh. Cuma memang kan ada PR besarnya adalah gimana caranya ketika kesedihan itu muncul, anak nggak tahu. Iya. Makanya betul, ketika di dalam kamar adalah salah satu tempat mengumpulkan air mata tuh. Yang tepat, kayaknya Selfie lebih banyak di situ tuh, mencurahkannya itu kan. Jadi mungkin sambil setel lagu gitu kan, terus mulai deh tuh, uraiannya di situ mulai. Berurai juga tuh air matanya jadinya. Jadi memang situasinya lebih dilepaskan sendiri di situ. Karena kan ini kan sesuatu yang tidak mau yang terjadi ya. Keadaan-keadaan, mimpi-mimpi yang sudah dibangun itu harus kandas di tengah jalan dengan situasi ini kan. Maunya tetap sempurna, komplit buat buah hatinya, tapi mau tidak mau situasinya harus kayak gini. Selain perhatian-perhatian kecil tadi, ada nggak sih satu momen anak kamu tuh pernah ngomong sesuatu yang bikin kamu tuh kayak Ada. oh my god, kok Ada banget. kok dia bisa ngomong begitu gitu. Ya mungkin menenangkan kamu, ya mungkin bisa membaca pikiran kamu atau perasaan kamu gitu. Yang sebenarnya nggak disuruh sama siapa-siapa ya, tapi memang terlontar dengan sendirinya dari anak kamu gitu. Ada satu momen di mana mobil saya rusak pada saat itu. Jebol lah itu AC-nya. Kompresornya rusak. Jadi itu saya pulang dari luar kota itu sama manajer saya, itu kita 5 jam perjalanan itu panas di mobil itu. Saya pulang mau nggak mau itu adalah kaki kita untuk mencari nafkah, otomatis saya harus betulin. Saya kan nggak ada pasangan dan segala macam, ya udah pergi sama anak gitu ke bengkel Mas Ferry. Terus
Udah gitu sampai di sana dengan panas dan segala macem. Dan dia ekspektasinya itu kan kita mau rencananya memang bertanya terus kita ke mall. Jadi udah pakai baju yang panjang dia kan. Sementara di mobil itu udah super panas dan dia udah keringetan tapi dia nggak ngeluh sama sekali. Jadi kita ngecek ke satu tempat, oh sekian puluh juta. Aduh, hati deh kita. Oke Mik, kita coba lagi ke yang satu lagi. Yang satu itu tempatnya di basement di bawah. Itu semua cowok nggak ada cewek. Set kita dengan ekspektasi ini pasti akan lebih murah. Saya masuk ke situ, nunggu kurang lebih dicek aja sampai 2 jaman. Jadi anakku sama aku tuh duduk di situ kan. Ternyata hasilnya zonk juga. Namanya kita udah sepaneng dong ya, sudah sedih. Pulang lah saya pulang, kita udah yang tremor, udah makan aja udah kesorean, kita makan, habis makan kita pulang. Saya pulang, saya udah nggak sanggup gitu, saya masuk ke kamar, udah mandi segala macam, saya nangis di situ. Nangis kayak, ternyata memang hidup ini kita nggak bisa seegois itu. Kadang saya juga perlu yang namanya kita, pasangan hidup itu memang perlu. Jadi nggak ada tuh namanya perempuan kuat. Menurut saya, sebagai manusia kita perlu yang namanya entah itu kan bisa pasangan itu entah family atau apapun itu, tapi mungkin kondisinya karena di rumah itu kan dengan anak, aduh yang gini itu harusnya ini. Terus akhirnya saya udah nangis, dia ngetok dan kayak mungkin udah kayak connecting gitu, nggak tahu ya apa yang dia ngetok gitu. Terus Bunda, aku udah bikinin Bunda spaghetti gitu bilangnya gitu. Bunda bikinin spaghetti. Oh ya, ayo makan gitu. Bunda kenapa nggak usah nangis? Kalau Bunda belum bisa membetulkan mobil itu bukan priority kita bisa naik taksi, kita bisa naik Grab. Kakak juga pergi juga bisa naik. Oke. Jadi dari situ ketika itu saya kok malu ya gitu. Terus Bunda jangan malu untuk minta tolong sama orang. Karena memang saya orangnya, kekurangan saya adalah saya merasa saya bisa sendiri, saya tidak mau ngerepotin orang lain. Okay. Saya nggak pernah curhat ke ibu saya punya masalah apa, saya nggak mau. Saya telan sendiri, ya saya muntahin sendiri juga gitu. Ya pernah Mbak Nox ditelepon sih pada saat itu. Curhat-curhat. Jadi pada saat itu kalau Bunda memang belum bisa untuk ini nggak apa-apa, harus minta tolong aja nggak apa-apa. Dari situ saya langsung malu. Sebijaksana itu dan sebesar hati itu anakku. Dan saya merasa bahwa oh ternyata saya mampu ya membesarkan anak dengan punya attitude dan bisa nyenengin hati. Dari situ saya langsung hapus air mata saya, terus langsung keluar. Udah kayak benar-benar kayak Selfie, kamu bersyukur. Mungkin pada saat ini godaannya di sini, tapi Allah menitipkan anak yang sangat luar biasa. Itu aku dari situ luar biasa, Allah baik banget gitu dengan keadaan apapun itu gitu. Dan kayak mukul kayak, oh ya lu super ya, in the end kamu juga perlu cowok, jadi nggak perlu nyari yang sempurna. Gitu. Pada saat itu, tepuk tangan dulu ya. Oke, pada saat itu jawaban kamu ke anak tuh apa ya? Saya cuma bilang, Mikala makasih ya. Mikala makasih udah nenangin Bunda, itu aja. Karena seumur hidup saya nggak pernah mendengar kata-kata itu dan dia nggak tahu belajar dari mana juga nggak tahu gitu. Jadi tapi itu connecting, dia masak, dia bilang seperti gitu. Apa yang memang saya rasakan, saya paling nggak mau minta bantuan sama orang lain. Kan bisa misalkan minta tolong, nggak mau, saya kerjain aja sendiri. Jadi sampai bilang dan alhamdulillah doa dan segala macam ya. Mobil itu nemenin saya syuting lagi ke sini. Udah diganti, saya udah dingin. Ini berarti menjadi salah satu bukti ya Mas, berhasil menjadi single parent. Ya. Bisa membesarkan anak yang luar biasa, yang memang bisa mengerti bundanya. Aduh itu luar biasa anakku itu. Dia bisa yang kalau saya pegang ini maksudnya di mall, ini bagus deh bajunya, dipegang kan gitu. Ah udah kemarin. Bunda mau, nggak apa-apa, dari uang kakak aja. Kan kalau lebaran kita tampung uangnya ya. Alasan mama say. Udah dari kakak aja. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya kadang-kadang saya merasa nggak sempurna gitu. Aduh anakku nanti broken nggak ya, atau anakku akan tumbuh seperti bagaimana. Tapi ternyata itu hanya ketakutan kita sebagai manusia. Tapi kalau kita misalkan yang mendidiknya dengan kasih sayang, kita nggak banyak ngeluh, ya anak juga belajar kok dari pasti. Gitu. Dia melihat sosok yang bisa diikuti, menjadi panutan.
Saya yakin bahwa takdir itu Allah yang punya dan saya kembalikan lagi yang maha punya takdir. Amin. Aduh, aku juga jadi ikutan. Mas Ferry? Berlima es mata. Jangan! Belum dibayar saya, balik lagi. Aduh, ya udah pokoknya jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol sama Selvi Nabila. Tapi kita ada cinta. Ibu-ibu yang kemarin melahirkan bertengkar, Bu. Katanya bayi mereka tertukar. Saya saksinya. Dia anak Sukarti, rambutnya rada botak. Saya kagak ngerti dengan begitu-gituan. Kalau udah saya permisi pulang, Bu Dokter. Dari mana Ibu tahu itu anak Ibu? Lah saya kan emaknya. Saksikan Dewi Cipluk Semua Sayang Kamu Minggu 27 Oktober pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Oke, kembali lagi dong di Kita dan Cinta. Selfie? Iya. Udah lebih Udah dong. calm down. Udah. Tenang. Oke, kalau ngomongin namanya anak ya Mas ya. Betul. Namanya keluarga udah pasti. Iya. Ibu kan, Speechless, aduh. apalagi ibu. Udah jangan diomongin lagi. Jangan Biarin diomongin lagi. air matanya buat nanti segmen 3. Oke, kok kita gitu? tahan dulu ya. Ada lagi? Tapi kalau bintang tamu kita yang satu ini, aduh luar biasa. Bodinya kayak gitar Spanyol. Tapi mohon maaf, gitar Spanyolnya jatuh dari lantai 3. Gila, burak, hancur. Kita panggil langsung aja Yeni Rahmawati. Ya Allah, Kok jadi Yeni Rahmawati? iya, kan nama asli aku Yani Rahmawati. Cintamu Yeni Rahma. Kan ya, Say? Iko matanya semblep. Oh, dia udah nyiapin tisu. Enggak, saya udah nyiapin dari tadi. Tadi manajernya nangis, tisunya bingung nggak ada. Saya mau dagang tisu di sini. Kayaknya laku dah. Mau kira itu makeup artis. Oh, Taca. Caca. Silakan duduk di. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini mau di Masa tempat lama lagi sih? Ya. Masih. Aduh. Udah nggak usah baik-baik. Enggak, Mas. Kenapa lu nempel banget sama selfie? Oh, heran deh. Ini apa copot clip on Eke? Mas. apa? Mas jangan lihat gitu dong. Lu kenapa lihat ke sana mulu? Iya kan katanya mau di terawang apa terowong? Mas, kalau yang ini kira-kira bisa dibacain apa, Mas? Banyak Waduh. tentang bagaimana dia sudah tidak lagi percaya tentang yang namanya cinta. Oh. Mbak, bentar. Ini kayak di bus nih kita duduknya, Mbak. Mbak, ya. Mau gua ambilin minum atau ambil sendiri? Ambil sendiri dong. Ambil sendiri. Loh, Diana. Ambil sendiri. Sekali-sekali lah. Sekali-sekali self service. Mohon maaf nih, baru kali ini saya jadi bintang tamu ngambil minum sendiri. Kayak di rumah temen. Ya kan anggap aja rumah sendiri ya kan di Oh, iya, sini. iya. Makasih ya. Self service ya kalau di sini ya. Ya, self service sama self reward. Oh, self reward. Bayar banget. Boyan, Kenapa? apa kabar sayang? Baik dia. Dia apa kabar? Alhamdulillah. Apa katanya? Kenapa lo nempel banget sih kayak lagi diangkot? Mas Ferry nggak gigit. Iya Mas Ferry ya, gini Mas Ferry. Ah. Begini Mas Ferry, ini saya bingung nih. Nih saya udah deg-degan banget, saya diuber-uber pinjol. Aduh. Boyan, Iya. mengawali karir menjadi penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Lagu yang sempat hits apa? Cintamu itu hoak, Oh. sayangmu itu hoak. Kini kau terciduk sama cowok saling peluk. Itu, iya Sama itu. cowok saling beluk beneran lagunya gitu? Ya kan cewek, bukan nyanyi cowok. Kalau cowok bahaya. Oh iya bener. Itu lagunya 27 juta viewer. Wow. Yang nonton keluarga saya. Emang lagunya beneran pernah rilis? Rilis iya. Tunggu ada yang mau produserin emang?
banyak lagu gue udah sealbum. Album apa? Album foto. Beneran udah rilis? Iya udah tahun berapa? Tahun berapa? 2018. 2018. Tapi gue taunya wax doang gue. Padahal lagu banyak Cintamu Lobet, makanya tuh lagu itu sebenarnya seperti doa tau. Cintamu Lobet, cintamu hoak, nggak dapat jodoh. Makanya bikin lagu tuh yang bener gitu. Cinta sejati abis ini. Cinta sejati. Heeh. Kamu lagunya cinta sejati tapi enggak sejati ya? Aku gak pernah punya lagu kan. Oh, kamu tuh ini Kemarin ke Mas Ferry dia mendingan belum ya. Aku mau bacain fakta dulu. Ini katanya muka pernah bengkak kena bulu genderuwo. Ini kayaknya masih kena nih. Masih kena sampai sekarang apa gimana nih? Ini masih nyisa nih ada bulunya nih. Ini kayak bulu ketek yang nyangkut nih. Kok bisa sih? Iya, jadi kan nyanyi di panggungnya ternyata baunya kuburan. Udah gitu, terus saya abis nyanyi kan kalau biduan ya, di rumah orang-orang, di rumah warga. Lagi hajatan nih, Iya, lagi hajatan. Oke. Lewat apa? Makam gitu. Enggak, ya panggungnya di bawah Di bawahnya malah. Jadi di makam kita di atasnya tuh ternyata panggung. Ya nggak demen itu orang-orang yang di bawah situ sama lu berarti. Enggak gini, jadi gini. Apa ikut joget mereka? Jadi pas lagi istirahat kan di rumah warga nih, gerah-gerah ya kan. Ada pohon kapuk, saya nggak tahu itu pohon kapuk apa gimana nih, saya nggak ngerti pohon ya. Saya dudukin, pas saya dudukin saya sambil nyemil kacang tuh ya kan, maghrib. Habis nyemil kacang, saya masuk. Pada begini, mukanya kenapa? Kayak muka saya kayak Shinchan bengap semua begini nih. Beneran? Iya. Tapi nggak ngerasain apa-apa emang? Enggak gatal kagak apa. Biasa kan giduan ya. Iya. Emang saya alergi gitu makan. Udah, kok makan kacang? Tuh gitu. Ternyata ada di situ yang kalau hajatan ada yang itu ya jagain gitu ya. Kuncian apa gimana tuh ya? Terus gini, "Bu Yan, kamu ya," kata dia. "Kenapa?" Lagi maghrib di situ cengeng-cengeng makanin kacang enggak ngasih apa nawarin. "Kenapa, Mas? Lu muka saya kok kayak begini? Kamu kena bulu genderuwo." Dimandiin tuh, saya bilang gini, dimandiin tapi saya jangan buka baju semua. Saya mandi tuh. Bener dimandiin? Iya, diguyur gitu, diguyur. Terus habis dimandiin, muka saya normal lagi. Katanya saya kena bulu genderuwo. Kurang mandi kayaknya Yan itu. Iya kayaknya mah giduan ya. Tapi Kenapa nggak jadi gatel, genderuwo nggak dibawa-bawa? Ya saya nggak tahu genderuwo kayak gimana ya kan. Taunya kata dia gitu. Oh dipikir temen nih. Senggol dong gitu kan. Ya, saya temen nih, senggol dong. Selebel. Terus pernah ada baca-bacokan apaan sih baca-bacokan? Jadi namanya dulu kan yang Kak Selfie pernah kan nyanyi di panggung-panggung pasti Lu ada nyanyi di mana sih Boyen? Masalah hidup lu banyak banget nyanyinya. Gue juga nggak paham itu pas nyanyi. Kayaknya tuh gue pas nyanyi yang nyawer orang pembegal. Gue menghibur begal kali ya. Ceritanya. Jadi gue nyanyi terus nyanyi nih, nyanyi set ya. Pas udah gitu, bukan apa nih? Pada bawa golok di atas panggung. Tawuran. Iya, udah gitu akhirnya udah tuh. Panggungnya tinggi banget nih plafon ini ya. Terus gini, wah mau turun takut kaki patah ya kan. Terus nggak turun ngeri kebacok. Akhirnya sama penonton begini, bang, gemblok. Ini boto. Yang penting gue selamat kan. Terus setelah lo turun itu kejadiannya di atas panggung gimana? Bener baca-bacokan? Nggak mau tahu saya pulang. Uang sawerannya Udah gimana? dibayar belum? Udah uang sawer ambil aja daripada saya timbang uang sawer berapa kebacok. Tapi pengalaman pernah mendapatkan pasangan bule tuh gimana tuh bule Amerika? Kalau itu tunggu dulu. Kalau itu kan ketiban keyboard, ini ketiban bule Amerika dong. Kan di balik musibah ada hikmah ya Mas. Iya. Kan demennya yang Exodus. Exodus. Ya kan dia bilang coklat-coklat ya. I like your skin. Terus? I like your hair. Naturally. Bagus barang Itu, punya ya. Mohon maaf, mau nanya ini pakai sesuatu nggak? Ada mistis mungkin gitu pas pakai main ada Ya itu tadi bulu genderuwo tadi. bulu Udah genderuwo masuk. itu masuk ke. Iya bulu genderuwo, penting bulu kemoceng bentar lagi. Berarti saat ini masih single apa udah double? Apa triple? Waduh ngeri banget triple, udah ke segitiga ya. Enggak pokoknya aku tuh masih belum menemukan yang pas ya. Habis takut gagal. Pak. Benar Mas. Ya, Pak. Benar Mas. Saya takut nih. Kamu takut gagal terhadap kegagalan yang pernah kamu alami? Iya. Gimana tuh? Saya pernah. Iya makanya kan harusnya nggak pernah takut lagi dong. Kan sudah pernah gagal. Kalau saya lihat nih pernah gagal nih. Terus kenapa harus takut gagal lagi? Susah nih diyakinkan ya. Yang sekarang memang belum
sampai ke titik yakin. Tapi di awalnya kan sebetulnya ada harapan dari keterpurukan yang kemarin, karena yang kemarin tuh menurut saya kadarnya lumayan bikin dia memang yang tadi saya bilang tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta. Lalu sering akhirnya bertanya-tanya kan, ini sebetulnya ada gak sih cinta buat dirinya gitu kan. Nah itu yang akhirnya dia mencoba, ini kan mencobanya juga tidak mudah nih. Jadi ada situasi yang ya udahlah kita coba deh, tapi ternyata belum muncul keyakinan juga sampai detik ini. Berarti bukan orang yang ini nih, bukan yang saat ini lagi menjalani sama Boyen. Ini pacar apa masih ini, Mas? Pacar. Pacar, Yen? Boyen? Iyalah. Pacarku memang dekat. 5 langkah jauh. Tapi masih benar, masih ada keraguan. Ya ragu, soalnya gini loh, kakak saya dulu pernah gagal, terus ngelihat anaknya broken home gitu, kesian ya. Saya takut kayak gitu, saya pengen nikah sekali seumur hidup. Amin. Saya kayak orang tua saya gitu, adem-adem aja, punya duit kayak punya duit, tetap aja tuh harmonis. Walaupun kalau kesel ya, bapak saya ngegas Vespanya. Zaman dulu, bayan lagi gitu, kayak gitu. Pengen kayak gitu, maksudnya kayak kalau broken home kesian anaknya kan ya. Maksudnya ntar bingung gitu mau ke maknya apa ke bapaknya, maknya bapaknya bingung. Enggak tuh Oh iya maaf ya. Enggak sih, soalnya ngurusin ponakan saya juga kan, kesian gitu. Dia nangis, bapaknya nggak ada gitu kan. Terus saya yang kayak motor mogok, coba kalau ada ayah gitu, kayak gitu-gitu. Ini bisa sharing ya berdua ya. Kalau kakak kan anaknya, kalau saya ponakan. Boyen memang kebanyakan khawatirnya, tapi itu menurut saya juga nggak pas. Karena kan peristiwa orang lain tidak bisa pasti akan menimpa diri kita kan. Betul. Jadi nggak bisa disamaratakan seperti itu. Iya dong. Jadi kita harus yakin positive thing bahwa yang kita mau lakukan ini kalau niatnya baik dan kita sudah punya keyakinan dengan orangnya, hasilnya ya go juga ahead akan lah. baik. Bismillah harusnya sih jadi dong. Bismillah ya. Tapi karena dia belum yakin ya sulit memang. Ya udah, abis ini saya yakin dah. Ya udah. Gini, abis Ini saya butuh teman kayak begini nih. Iya. Gak ajak ngobrol kemarin. Saya sedih, saya telan sendiri. Iya. Sampai akhirnya saya merenung di kamar. Mau nangis, baru mau nangis. Plafon saya rubuh, musang jatuh. Enggak, belum plafonnya rubuh. Abis segmen ini kamu boleh nanya-nanya sama Mas Ferry ya. Mau nanya nggak? Mau. Oke, jangan kemana-mana tetap di Kita dan Cinta. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting, setiap Jumat hingga Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Masih bersama Boyen dan juga Selfie. Iya. Boyen tadi sempat ngomong sedikit. Katanya sekarang lagi mengurus 2 keponakan. 4 malah. 4. Oh, Karena tapi baru almarhum kehilangan kakak. 2 orang Iya, saudara. kakak kandung. 2? Iya. 1 bulan kakakku meninggal, dua-duanya. Jadi aku tinggal. Jadi nangis kan tuh, kepake tisunya kan. Tunggu dulu nih. Kalau aku ke situ aku juga bakalan nangis. Karena kan Soalnya kan di Jakarta tinggal sama mama berdua. aku udah gak ada mama. Yuk aku ke situ deh. Tapi ada kakaknya, aku ke kakaknya udah habis. Aku orang tuanya udah habis. Oke. Karena jangan suka ketawa kita. Itu dark joke sebenarnya ya. Tapi dalam hati menangis. Jadi kenapa meninggal? Sakit? Enggak, yang pertama tuh meninggal kecelakaan kereta. Jadi pulang kerja kakak serempet kereta gitu, jadi di pelang, nggak ada pelangnya keretanya. Jadi pas sebelahnya sini sangkain nggak ada kereta, ternyata ada kereta susulan. Terus akhirnya kakak meninggal. Terus 25 hari yang kedua serangan jantung, pingsan depan rumah di warung. Berapa bersaudara? Aku tiga kakak, aku 1, jadi 4 saudara. Jadi aku anak bontot cewek sendiri, kakak 3 semua cowok. Kakak yang ketiga meninggal waktu itu sakit demam berdarah udah lama kan.
terus bapak meninggal 2010. Terus 2021 kakak yang perempuan meninggal. Jadi sekarang Terus kesian anaknya pada dua-dua jadi 4. Ya udah sekarang aku sama mama sama ponakan 4 sama kakak ipar janda pada. ini pasti Mas ya, rasa kehilangan yang sangat-sangat berat untuk dilewati karena kehilangannya itu mendadak. Kalau aku boleh bercerita sedikit, kalau mamaku kemarin sakit 49 hari. Ya sampai kapanpun pasti kita nggak akan pernah siap ya, apalagi namanya orang tua. Tapi mungkin dikasih waktu sama Allah untuk bisa ngerawat, untuk bisa ngejaga, nemenin, menunjukkan bakti aku sama orang tua. Ya sampai detik ini pun masih ngerasa emang, ya kenapa ya? Kok bisa? Why gitu. Masih keep asking, tapi masih ada rasa syukur masih bisa dikasih waktu. Nah ini aku nggak bisa ngebayangin kalau aku yang ada di posisinya Boyen. Kehilangan kakak. 2. Dadak ya. 2. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Gimana cara kamu untuk ya bisa melewatin ini semua? Walaupun ini sampai kapanpun pasti kalau namanya keluarga nggak akan pernah bisa dilewatin ya Mas. Pasti akan terus berat. Tapi gimana cara kamu untuk bisa survive, untuk bisa ya bangkit? Ya, pokoknya gini. Dan ditambah lagi sekarang harus ada ya semua urusan membantu rumah. ya, semua urusan rumah harus kamu yang tanganin. Nah ini sih kalau aku sih kuatnya gini ya. Oh ternyata namanya belajar ikhlas ini nih. Di agama kan pernah belajar ikhlas. Oh ternyata kayak gini. Sakit ya kalau belajar ikhlas tuh ya ternyata. Tapi ya udah emang harus ikhlas gitu. Ya tapi sakit gitu ya. Tapi mana udah keadaannya. Tapi yakin sih aku gitu. Allah ngasih cobaan pasti ntar ada hikmahnya gitu. Tapi gimana Kak? Tetep kan di hati. Biasanya kalau apa-apa, temenin mama, ini sekarang apa-apa semua. Kerja, syuting, urusinan ponakan kalau mau apa, butuh apa. Mama, terus kakak ipar sakit semua. Kayak sedih gitu, ditambah kemarin kakak ipar juga kan kena cancer kan. Habis suaminya meninggal sebulan kena cancer dia. Wah, tapi mikir gini, ya Allah pantesan aja ya saya belum pernah, belum dikasih jodoh gitu. Oh ternyata mau ada kejadian kayak gini. Oh saya harus ngurusin dulu keluarga saya, ngurusin ponakan-ponakan. Ya udahlah gitu sama mama gini. Udah Yan, sekarang giliran kita ngebahagiain diri sendirian, jangan bahagian orang mulu. Udah waktunya Yan bahagiannya Yan sendiri ya. Enggak mah tetep kan kita masih punya keluarga segini, tinggal 6 orang, kita tinggal ber-6 mak. Ya udah gimana kalau kita mikirin tersakit Kak, siapa yang mau nyari duit? Ya udah cuman intinya gini, udah belajar ikhlas aja, udah ikhlas sama kalau misalnya ada apa-apa ya udah telan sendiri aja gitu. Aku nggak mau kalau misal ada masalah mama tahu ntar sakit. Nah, kalau sakit aku masih bakal tinggal sendiri jadinya. Kadang-kadang suka sedih gitu. Aduh jangan emak gue jangan sakit dah. Kalau sakit gue masih Kalau Mas Ferry nih melihat nih Boyen tuh, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, namanya komedian, tampil dimanapun kita harus bisa profesional. Tapi pasti ada saatnya datang titik terendah. Semua orang pasti punya titik terendah. Kalau menurut Mas Ferry, Boyen kan sedang dinaikkan derajatnya. Dan ini salah satu caranya untuk dia bisa menunjukkan bahwa dia kuat, karena memang tidak mungkin Tuhan memberikan satu ujian di luar batas kemampuan. Bagi kita yang melihat memang sangat sulit ya, dan saya yakin Boyen juga sulit. Tapi dalam perjalanannya, ini pasti akan ada satu hikmah besar yang mengangkat derajatnya Boyen. amin ya Allah. Nah cuma memang saya melihat ada satu permasalahan yang berkaitan dengan keluarga besar
yang sepertinya belum selesai. Nah ini mungkin yang harus diuraikan oleh seorang Buyen sih nantinya. Dicari ada situasi apa. Kadang-kadang orang tua punya masalah, anak-anaknya kan mungkin juga sama seperti kita punya masalah untuk tidak orang tua tahu atau sebaliknya. Nah ini coba harus mulai dicari tahu. Karena ada situasi yang menurut saya belum selesai dalam keluarga besarnya ini. Gitu. Nah, Boyan sendiri sebenarnya udah tahu atau belum tuh? Belum. Belum. Makanya harus cari tahu. Gitu. Karena situasi-situasi yang terjadinya itu memang semua akhirnya balik kepada yang namanya takdir. Tapi penyebab selalu harus kita temukan. Nah penyebabnya ini yang kita harus gali. Gitu. Nanti ada garis benang merahnya nih. Setelah ini Boyan akan tahu kenapa situasinya seperti ini. Gitu. Itu akan ada impact nggak Mas? Maksudnya? Untuk kedepannya? Pasti. Kalau itu tidak diselesaikan. Makanya kita harus mulai menggali ini satu sisi apa sesungguhnya yang terjadi. Gitu. Jadi Mungkin ya nggak usah dijadikan pikiran juga sekarang. Pasti. Tapi mungkin ini jadi satu mungkin apa yang Mas Ferry bisa lihat dari kamu. Yang mudah-mudahan ke depannya ya bisa membuat semuanya menjadi lebih baik. Dan kuncinya masih disisakan satu. Yaitu ibunda masih ada. Berarti ada satu kunci yang disisakan untuk kita menyelesaikan itu. Kuncinya di situ? Iya dong. Karena yang tahu juga saya yakin ada situasi itu ibunda tahu kayaknya. Makanya kalau selama ini kan saya kayak gini tuh kayak ngalamin kejadian kayak gini keluarga gitu cuman kayak gini lah gitu kita nggak boleh sujud sama orang ya kita kenapa nggak mau sujud gitu kan kayak nanti beginilah ada orang bilang begini ada orang udahlah gitu kalau aku sama mama udahlah lillahi ta'ala lah emang udah jalannya kali begini gitu ya udahlah gitu kita udah tinggal ibadah aja ngedoain kita sehat ya rezekinya lancar musik keluarga. Amin ya Allah. Kuat. Harus saling menguatkan kita nih ya. Ya matanya copot ya. Emang copot beneran. Emang copot beneran ya. Lemnya copot. Coba lem Aibon ada nggak? Emang betul jepit. Power glue. Ada power glue. Rapet dong. Ya makanya jangan kata kita nyengir aja ya. Sebenarnya mah ada. Emang kalau nggak pakai bulu mata kayak gimana sih muka lo ya? Dicoba aja cakep gue mah aslinya. Wow, mau coba cabut ya? Cabut nih. Ya. Tuh. Dia ya. Kayak orang Jepang ya. Jajaran apa? Jajaran panggung. Nih, gue balikin lagi. Ya udah. Aduh kita tepuk tangan dulu buat Boyan dong. Mudah-mudahan segala sesuatunya ya tidak ada masalah yang berkelanjutan di depannya Mas ya. Dan mudah-mudahan segera ditemukan itu titik masalahnya apa. Amin. Jadi mudah-mudahan nggak ada masalah lagi ke depannya. Oke balik lagi ke tapi saya baik-baik aja kan Mas ya. Baik ya. Subuh baik lah. Kalau nggak baik lo Iya. Mau sakit lo lagi sakit. Baik lah. Kalau nggak baik kan nggak di sini. Iya kan. Selfie. Udah lebih dari 1 dekade berarti ya? Dekade. Mas Ferry gimana nih 1 dekade? 1 dekade loh. Kayak lagi konser tuh nggak? Ada musisi kan biasanya konser 1 dekade gitu. Lu nggak mau bikin konser? Konser single 1 dekade. Emang udah berapa lama sih enggak? 1 dekade lu bisa dekade. Lo tau 1 dekade nggak? Dekade berapa sih? Dekade berapa sih? 10 tahun? 10. Wah, karatan tuh. Ya belum tentu lah. Single kan belum tentu nggak diservis. Kan banyak cara ya, Say. Caranya gimana? Ya. Handphonenya smart nggak? Smart. Ya, googling aja. Oh, ntar ajarin ya. tapi kan single udah begitu lama. Ada anak juga yang hidup sama kamu, yang pasti melihat kamu, kehidupan kamu. Pernah nggak sih anak tuh ada ngomong juga, ayo dong Bunda, manggil Bunda ya? Iya. Bunda. Ada kemarin Aku baru mau- sebulan lalu. Ada Sebulan papa. apa 3 minggu ya? Enggak, cuma ngedoain aja, ngedoain semoga Bunda
nanti kalau punya pasangan hidup, nanya gini, mau ada bayi lagi nggak? Hah? Maksudnya nanya dia? Iya, maksudnya ya kalau Bunda nanti nikah lagi, oh enggak, kayaknya Mikala aja. Oh gitu ya, ya Bunda kan udah mau 40 juga, tapi nggak tahu ya gitu kan. Cuman ya semoga aja Bu nanti kalau udah punya pasangan yang baru, itu yang terakhir buat Bunda, itu yang terucap dari anak saya dan saya yakini itu bahwa one day saya akan dan insya Allah semua yang terbaik. Itu doa. Doa dari. Doa. Nggak pernah Mas Ferry. Itu beneran pure. Berarti emang Iya. Anak tuh benar-benar mendoakan. Apa Ya. merindukan sosok? Pastilah, kan itu harapan seorang anak pasti dia butuh satu figur juga. Walaupun mungkin hatinya tidak menuntut, dalam arti pembicaranya tidak menuntut, tapi hatinya tetap berharap tuh ada. Nah yang sekarang ini kan sebetulnya, Tapi kan berarti selama tapi memang yang dekat- sekarang cukup menjanjikan. cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan, tapi kenapa? Dalam arti menjanjikan tuh, Kayak ya masa kayak ya. Iya kan jangan. menjanjikan itu nggak selalu harus materian, Mas. tapi ada benernya Boy ya. Iya. Orang kita mah Oh, iya, menjanjikan ya bener-bener. kaya lah. Nah menjanjikan dalam pengertian meyakinkannya luar biasa, Wih. menunjukkannya gitu. Tapi lagi-lagi nih, dicoba diselowkan lagi nih, ekspektasinya diturunin lagi. Kebanyakan Gitu. ekspektasi aku. Jadi nggak mau kegeeran gitu. Betul. Mencoba nggak mau kegeeran tuh. Dijaga banget tuh hatinya tuh. Supaya nggak terlalu bucin, nggak terlalu ini gitu. Padahal sebenarnya Ya sebetulnya kalau bicara tentang hasrat dan keinginan pengennya secepat. Tapi lagi-lagi nih karena ada satu situasi yang kemarin-kemarin. bikin jadi lebih nahan diri. Betul, Ya. menahan. Itu yang terjadi yang saya lihat. Kalau Boyan tapi kayaknya terlihatnya nggak menahan ya, dia langsung menyerahkan diri kalau dia ya. Iyalah, gercep hari gini mah kudu. Kalau nggak mah disamber lakor ya. Aduh makin seru banget, jangan kemana-mana ya. Kita bakal kembali lagi setelah ini, tetap di Kita dan Cinta. Siapakah di antara 3 pasang kandidat yang akan memberi solusi terbaik dengan visi untuk membangun Jakarta yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial? Saatnya para kandidat akan memaparkan gagasan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu 27 Oktober, pukul 6:30 malam, live di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, sekarang kita udah masuk di segmen benar atau salah. Ya. Jadi ini tes kejujuran. Muka-mukanya dia kayaknya nggak jujur ya. Muka-muka. Emang bukan tipu. Muka-muka penipuan. Jadi aku bakal ngasih pertanyaan buat kalian berdua. Masing-masing nih, aku pertanyaannya berbeda. Tinggal jawab aja, benar atau salah. Nah, Mas Ferry lagi bengong ngapain Mas? Lagi mikir. Mas Ferry Udah lagi lagi. Itu Mas Ferry sebenarnya tidur. Nanti kan Mas Ferry di sini ya. Jadi nanti Mas Ferry juga akan menjawab benar atau salah. Nah, ini jawabannya sama nggak nih Iya. kira-kira nih? Oke? Oke lah. Oke. Pertanyaan pertama untuk Selvi Nafila. Benar atau salah? Mantan suami menyuruh untuk segera menemukan pasangan. Benar. Mas? Jadi, ini lucu ya. Bukan anak yang malah meminta sebenarnya. Anak cuma mendoakan tadi. Tapi yang menyuruh untuk cepet-cepet dapat pasangan lagi malah mantan suami. Iya. Benar, Mas? Benar. Pertama mungkin supaya tidak menjadi pembicaraan terus kayak seperti sekarang. Kan akan dikaitkan terus. Kalau misalnya belum ada pengganti. Seperti hari ini kita kan topiknya ya dikaitin lagi sama Iya, masalah. betul. Nah itu mungkin sudah diukur dan terukurnya ke situ. Yang kedua memang mungkin supaya anak juga punya figur juga. Nah itu yang terbaca seperti itu. Dan wajar-wajar aja kan nggak apa-apa, orang sekarang juga kan hubungannya juga baik. Baik ya. Ya kan? Gitu. Baik. Ngomongnya gimana? Udah Lapi nyari yang kayak apa gitu, nggak ada yang sempurna gitu. Kayak gitu aja sih. Ya wajar karena aku sekarang memang suka ngobrol anak apa dan segala macem gitu. Jadi di luar anak pun kita ngobrol ngalor ngidul kayak gitu udah kayak
saudara aja gitu. Jadi ada lah mungkin karena saking udah deket dan hubungannya juga baik sampai terucap mau nunggu apa lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja diaminkan. Tapi kalau lagi deket sama seseorang suka sharing juga sama mantan suami. Kirain. Kan kalau berdua ngobrol kan nge-rap ya Bang Iwa ya. Masa selesai? Ya. Selfie kapan kau cari pengganti aku? Hayo selfie move on gitu kan. Ya baik, mantannya baik, gue deket juga kan ya. Bukan, mungkin makanya ada ketidakcocokan akhirnya karena yang satu nge-rap, yang satu sambil nyanyi dangdut. Say. Jadi gimana tuh? Mahal Tapi nih. sebenarnya bisa ya, kan Mahal collab. orkes dangdutnya ya. Susah kalau sama-sama musisi ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Benar atau salah kalau Selvi Nafila melarang anak untuk mengikuti jejak kamu sebagai penyanyi? Iya. Kenapa? Kemudian dia pengusaha aja lah, kalau memang penyanyi ya ini aja, maksudnya kayak sambilan aja karena dia cowok. Kalau cowok tuh ya kalau penyanyi kan ada limit waktu, tapi kan kalau dia ada usaha lain, dia soalnya bawa anak cewek nanti. Aku maunya dia sejahtera hidupnya. Gitu. Tapi kan sebenarnya kalau jawab dulu benar atau salah? Benar. Kita kalau Jadi udah cewek dengar sama iya. Iya. Benar, Mas. Jadi kayak arisan kita beri ya. Sampai lupa, maaf ya. Katanya sih udah ngobrol aja lu bertiga lu. Benar, Mas. Ya benar, karena kan ada satu sisi yang sudah sangat cukup hatam lah. Dunia entertainment, dunia seni. Jadi menurut Selvi mungkin dia berpikir anaknya kalau bisa kan gitu kan. Lagi-lagi nih kalau bisa. Sebaiknya keinginannya jangan sama lah. Gitu. Tapi sebenarnya ada interest ke musik nggak? Ada, tapi ke papanya. Dia nulis liriknya udah di luar nalar kita. Serius? Iya. Itu ini ya, apa namanya, gift tuh ya? Iya. Bakat itu. Iya. Gitu, tapi ya untungnya dia maksudnya ya udah Bunda, maksudnya aku kayaknya investasi apa-apa gitu. Nggak apa-apa, mau nge-rap, mau nuangin nulis, tapi itu bukan mainnya gitu. Aku maunya begitu. Tetap gitu. ada yang fix jobnya ya? Iya. Gitu, yang benar-benar bisa bikin financialnya tuh juga stabil. Iya, Oh ya. begitu. Baiklah kalau begitu. Oke. Lanjut. Boin. Ya, Mau ditanya apa nanya, baca sendiri? baca sendiri aja. Udah baca nanya sendiri ya. Iya. Kamu nganggur dong. Benar atau salah? Iya, Boyen mau operasi hidung biar lebih cetar. enggak. Enggak, Salah berarti? salah. Benar tuh katanya. Gini, kenapa kita jawabnya benar? Karena sebetulnya sempat terbesit. Tempat terbesit. Nah, langsung. Dapat Tapi nggak diterusin tuh, terbesitnya itu nggak terusin. Mungkin sudah dipertimbangkan nih, wah kayaknya nggak deh akhirnya gitu. Tapi sempat terbesit itu. Iya benar. Soalnya ada yang nawarin endorse hidung di Korea. Tapi saya nggak. Terus kalau misalnya saya operasi hidung jadi mancung, bukan Boyen pesek. Iya. Iya benar. Boyen mancung. Iya benar. Angkatan bener terbesit jadi tapi mikir enggak gitu. Tapi siapa tahu setelah mancung bisa go internasional. Enggak, yang mancung udah Jadi di banyak. sana mah orang nggak ada kalau di go internasional. Udah banyak. Udah banyak ya. Iya, ntar yang cakep udah banyak, persaingannya berat. Kalau kayak begini antik unik. Oh anti. Eji ya saya. Eji. Oh, antik nih bentar lagi masuk museum kali ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Benar atau salah? Boyen diminta berhenti jadi artis oleh keluarga. Pernah. Bukan pernah jawabannya. Benar. Nggak ada pernah. Benar. Mas. Benar. Oh, benar kan? Kenapa? Enggak, waktu itu kan mama kan nggak tahu kalau di TV tuh diceng-cengin gitu kan. Udah lah lu nggak usah lah, kesian gua ngeliat lu gitu kan. Enggak, itu mah acting. Nah, mama tahu, ya udahlah lanjut. Dapat duit. Udah transfer lagi live di IG. Iya, jangan lupa transfer tanggal 1. Aduh, live di IG lagi komen. Kok minta transferan di IG lagi. Keren WhatsApp katanya. Benar, Mas. Ya kan awalnya Kenapa? mungkin Karena namanya itu? juga anak dilihat di diledek seperti itu kan Iya, pasti dibully ada gitu gimana ya. kan. Tapi ketika sudah mengerti dan lain-lain ditambah uangnya juga ngalir terus ya udahlah ya. Iya. Jalan Lanjut. terus ya kan. Maju Kan itu terus. acting. Kalau di luar acting ya,
gatak. Tapi pantesan waktu itu kayaknya ibunya Boyan juga sempat ngomong sama kita pas lagi syuting. Apa? Kata-katain aja terus kata-katain aja terus. Oh, udah settingan sama dia. Oh iya. Mak saya tuh ternyata suruhan mak saya ya. Iya. Bully anak dia. Berarti itu artinya sebenarnya ibu sayang. Sayang. Tapi kan memang benar ini kan semua cuma profesi aja. Iya. Gitu. Udah, kita lanjutin lagi. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi sama Boyan dan juga Selfie. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Ini tapi sebenarnya masih seru, tapi kita harus berpisah. Sedih Mas gak? Ferry nomor WA masih sama. Mau curhat lagi lanjut ya? Tunggu, jangan sedih. Sebelum berpisah, ada pesan-pesan sponsor dulu dari Mas Ferry. Silakan. Oke, kita pertama dari Siapa ya? siapa dulu ya? Enaknya siapa dulu? ya? Mbak Selfie lah. Ah iya, kok pakai las sih Mas? Kenapa tuh Mas? Ada lahnya? Ada lahnya. Jadi saya lihat ini ke depan lebih ada kecerahan yang ada hari bahagia nih. Ada hari bahagia nih. Oh, amin. Dan yang sekarang dijalanin sebetulnya boleh masuk dalam list yang diseriuskan. Boleh nih ya. Boleh. Ada chance tuh ya, ada. Enggak, chance-nya memang sudah ada, kan Udah sudah ada. dijalanin kan. Tapi ini kan masih ada keraguan antara mau dilanjutkan atau hanya sampai sini. Tapi saya lihat ini semacam keseriusannya lumayan sempurna. Gitu. Jadi oke lah. Mungkin kasih waktu lagi kali ya Mas ya. Iya. Untuk Selfie juga meyakinkan diri. Ih, mudah-mudahan nih. Ngapa gue siket tau udah gitu kaya tadi kan. Kaya nih. Mas, nggak mungkin nggak sih Mas Ferry aku nikah lagi? Saya lihat garis itu Nikah ada. lagi? Ada. Ya, nggak ada yang nggak Ada. mungkin ya sih Mas? Ada ya. Ada. Ada dong. Baru mau pasti. Oh, ada. Jodoh nih kayak jodoh nih. Kok ikutan Mas Ferry? Amin ya Allah, amin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kalau Selfie ada pencerahan, kecerahan ini ada kegelapan apa gimana nih? Kalau kecelakaan handphonenya disetting. Kalau Boyan gimana Mas? Boyan memang yang harus dilakukan adalah meluangkan waktu dan hati dengan kesabaran yang lebih luas. Karena tadi itu kuncinya harus dicari satu. Kemudian ke depan kan akan harus lebih semangat untuk fight buat keluarganya sendiri. Karena sekarang jadi benar-benar sebagai tulang punggung. Murni tulang punggung ya kan. Kalau kemarin mungkin ada yang lebih membantu, kalau sekarang benar-benar tulang punggung. Nah, di ke depan ini masalahnya tidak lebih ringan. Masalahnya masih ada yang lebih berat. Lalu berkaitan dengan pasangan, bisa nggak kalau itu segera cepat diputuskan untuk yes or no? Karena kalau tidak juga bisa jadi beban juga. Sebaiknya ambil keputusan secepatnya, supaya nggak jadi masalah baru gitu. Iya. Nah, itu sih sebetulnya. Bener-bener tulang punggung ya. Kalau tulang bawang ternyanyi. Aduh, pokoknya pasti Mas Ferry ya. Sama-sama. Kita selalu Kita jadi mendoakan buat bintang tamu kita yang datang, yang hadir ke sini supaya pastinya selalu diberi kebahagiaan. Iya, terima kasih udah datang ke sini. Udah kita kilik, udah kita ajak ketawa bareng-bareng, nangis bareng-bareng. Semoga Makannya kapan makannya? makannya nanti. Bagian dong. Nasi box tolong dong, nasi box. Thank you so much udah datang di Kita dan Cinta. Tapi ini terakhir ada perform dari Selfie Nafila, ini single terbaru ya. Terbaru. Judulnya sama siapa sih? Amin aja.